Amin ya. Dan dengan kejadian pengoboman yang dilakukan oleh teroris di atas dan yang sebelum-sebelumnya, maka ana ingin mengingatkan diri ana pribadi dan antum semuanya dengan beberapa hal. Yang pertama, untuk senantiasa berdoa kepada Allah untuk dijaga oleh Allah dan selalu menjaga, memelihara zikir-zikir yang Nabi SAW anjurkan secara khusus maupun yang secara umum. Yang kedua, terkhusus buat saudara-saudara yang ana cintai dari aparat TNI dan Polri untuk tidak ragu menumpas teroris, untuk tidak takut ya dan hilang kesatriaannya dengan melihat aksi-aksi mereka. Kenapa? Karena Nabi SAW telah bersabda dengan sebuah sabda yang insya Allah dengan sabda tersebut seorang polisi dan TNI yang muslim akan semakin yakin untuk menumpaskan kaum teroris atau kaum khawarij. Nabi SAW bersabda, hum syarrul qatla tahta adimis sama. Bangkai khawarij adalah seburuk-buruk bangkai di bawah naungan langit. Wa khairu qatilin man qataluh. Dan sebaik-baik orang yang dibunuh, orang yang mati dibunuh adalah orang yang mati dibunuh oleh tangan khawarij. Kepada teman-teman TNI Polri untuk tidak ragu-ragu dan tidak khawatir ya, antum menumpahkan khawarij itu perintah Allah dan Rasulnya, dan itu jihad di jalan Allah Jalla wa'ala apabila mereka khawarij. Yang ketiga, semoga Allah Jalla wa'ala menjaga negara kita dari upaya mereka. Yang keempat, kita jangan termakan dengan komentar-komentar sebagian orang yang tidak bertanggung jawab bahwa itu konspirasi lah, beginilah, begitulah. Kenapa? Karena memang khawarij itu benar ada. Ya, Islam memang tidak mengajarkan radikal, tetapi oknum atau individu muslim sangat banyak yang radikal. Bukankah yang membunuh Utsman, yang membunuh Ali, yang memberontak kepada Utsman, kepada Ali, mereka juga berjenggot, mereka juga celana cingkrang, mereka pakaian mereka sama dengan pakaian para sahabat Nabi, mereka sholat 5 waktu, ya, istri-istri mereka juga berpakaian demikian. Kemudian mereka muslim, tidak ada satupun ulama yang mengkafirkan mereka yang membunuh Utsman, mereka muslim, ya. Disebabkan bukan karena keislaman mereka, bukan karena ibadah mereka, tetapi karena ekstrimnya mereka dalam beragama dan karena mereka tidak menjadikan pemahaman para sahabat Nabi SAW sebagai referensi mereka di dalam beragama, sehingga mereka mengharap syurga kepada Allah dengan membunuh Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma yang merupakan sebaik di antara sahabat Nabi SAW yang terbaik. Maka sangat mudah bagi mereka dan ringan tangan mereka untuk membunuh orang-orang seperti kita. Guru ana sendiri yang bernama Syekh Abdurrahman Al-Adini ditembak oleh 3 orang dengan AK-47 di depan pintu Masjid Darul Hadith Fiyush ketika ingin menjadi imam salat zuhur. Sebabnya karena beliau dalam khutbah Jumatnya seringkali membantah khawarij, membantah syubhat-syubhat khawarij, membantah syubhat-syubhat orang yang membolehkan memberontak dan demo kepada penguasa. Dan salah satu yang penembak beliau adalah seorang anak muda yang masih bujang waktu itu, mungkin umurnya masih 20 tahun kurang lebih. Dia hafidh Al-Quran 30 juz dan imam di salah satu masjid besar di kota Aden. Oleh karenanya kita memaklumi saja apabila ada seperti kepala BNPT mengeluarkan statement seperti itu, kita maklumi ya, jangan kita menyikapinya langsung suudzon, karena memang ya mereka juga menamakan diri mereka salafi ya, dan dari sisi casing mereka sama, dari sisi mereka benci syirik juga benci syirik, benci bidah juga benci bidah. Hanya saja mereka menghalalkan darah para penguasa, mereka menghalalkan darah sebagian orang-orang yang melakukan dosa besar dan yang mengingkari mereka. Kita doakan semoga penguasa kita diberikan hidayah dan lebih mengenal dakwah sunnah, sehingga tidak tersamarkan oleh mereka pada mereka antara salaf yang benar-benar salaf dengan salafi yang sebenarnya dia adalah takfiri dan khawarij. Barakallahu fikum.